Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, jamaah Masjid Bayangkara ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu sakmenika Allah Subhanahu wa taala ngempalaken kita sekalian wonten ing kahanan sehat wal afiat wonten kirang satunggal menapa. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringaken dumateng kita sekalian istiqomah anggenipun ngaos ingkang sakmenika memasuki kisah yang ke 8 ya. Kisah yang kemarin kisah keberapa? Ke-7. Tentang apa kalau ini? Ya Allah, kelalen. Bilene apa ya? Bilene nunggu bilen gue pengot bulan ngesuk ketemu maning. Bilen maning lah. Kayak tukarat bae mau malah ya. Intinya judul kalau ini ya cerita tentang hadis atau kisah tentang wong wadon sing kulite apa? Ireng ya. Sowan ngarso dalem sinten? Kanjeng Nabi. Dhewe ngomongaken apa? Wadul tentang apa nih? Aurate cokan kebuka ya, padahal kulitnya memiliki ireng ya. Ya berarti ireng ke ayu apa yang kira orang putih mau ireng pada kesingkap jenengan jadi nguksing di yorok yang tak kontrol molan selingkuh ya orang nana sing selingkuh orang putih ya orang ireng makhluk ini gitu deh. Jadi kalau ini deke kenging apa? Penyakit kang nami penyakit sawan celeng nggih. Kemutan apa ora? Sebagai sikis dong nggih. Nah, ya wis. Siki kisah yang ke-8 ada dalam Sahih Muslim nomor hadis 4519 ya. Sabarkan secara makna panjang sekali hadisnya, yaitu hadis atau kisah tentang Julaibib. Jenengane beangel, kisah Julaibib.
Ya. Jadi bermula saat Rasulullah SAW yaitu iba melihat salah seorang sahabatnya bernama Julaibib. Namanya yang dia adalah manusia yang tidak pernah ya dipandang keberadaannya. Jadi dhek kowe sewijining wong lanang sing ora tahu dedeleng anane. Anak kelawan ora anane kowe ora katon. Panjenengan tau menangi wong sing gagah apa ora? Jadi ana ora ana kowe ora ngaruh. Ya. Kowe dudu kelebet panjenengan utuh kok. Ya, mudah-mudahan dadi panjenengan kowe wong sing kamu gawe banget lah sarana ya. Aja nanti panjenengan kowe anak ora anak kowe. Dadi wong ae berarti wong kepriwe kowe? Ora dianggap. Ya ibaratnya orang anak berarti. Ya. Julaibib manusia yang tidak pernah yaitu dirasakan atau dipandang keberadaannya meskipun di zaman sahabat sekalipun yang beliau memiliki perawakan yang kerdil sih apa Pendek. cendek lah kayak gue ya pendek warnanya bagaikan arang maksudnya hitam wajahnya diungkapkan dalam bahasa Arab dengan lafaz damim. Damim itu artinya bukan sekedar buruk rupa. Orang mau raine orang bagus kayak gitu. Masya Allah. Berarti lebih sekang orang bagus. Berarti raine gue medeni kayak gitu. Kan ana wong sing giliran nyengir malah medeni kayak gitu kan. Nyengir malah berhenti kayak gitu. Mungkin apa gari untune gari loro gitu. Apa kepriwe ya. Tapi panjenengan ta nek nyengir ya ora medeni yo, Pak. Ya, kecuali protol untune langka nyengir malah wedi gitu ya. Nah, begitulah sosok Julaibib. Ya. Tapi buruk rupa yang mengerikan dikatakan olehnya. Karenanya orang-orang tidak berminat mendekatinya, yaitu orang gelem perang kalau dheweke. Bahkan sekadar untuk mengingatnya, apalagi menanyakan kabarnya atau merasakan segala gejolaknya. Keberadaannya itu bagaikan tiada. Ya, itu seorang yang miskin, kusut dan tidak memiliki nasab yang jelas. Ya, ia terasing walaupun di negeri sendiri, padahal berada di zaman sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Julaibib. Hingga akhirnya rasa iba menggerakkan kaki Rasulullah SAW. Ya, itu beliau menanyakan kepada beliau. Ya, sampai mendak-mendak dalam hadis itu Rasulullah SAW bolak-balik takwan yang tentang Julaibib, maukah engkau menikah? Bolak-balik takwan kayak gue. Ya. Dajjal anggar wong raine ora pati bagus jela-jela takoni kapan ningkae kira-kira priwe jajal yang mbok ya astagfirullah sampai dheweke malu ya demikian. Maka kemudian Rasulullah SAW datang kepada Julaibib untuk yang ketiga kalinya sampai menanyakan tentang pernikahan ini. Sampai malu, nanti dia ngomong, "Sapa sing gelem karo nyong ya Rasulullah." Ya. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi yaitu seorang sahabat dari Bani Ansar. Berarti orang mana? Mekah apa orang Madinah? Orang Madinah. Kemudian
iya kegelet yang gak masa sih anu dapat tadi ya. Bentar ya. Kemudian mikir tekan ngendi sedulur. Ya, sorry, yang banu 5 ta mikir tekan ngendi sih. Ya, panjenengan ngeling-ngeling aja gue. Orang papa kalau dolanan HP ya ora apa-apa. Wis jamane nyatane ya. Yang ya orang lagi ngalapulin jenengan dari kon delengi nyong kabeh kaya mecicil yen selot hari malah. Udah zantek pengajian ngantuk kok nyong dewek anggar ngaji hari sih ya. Panjang aja gue, ya tapi nggak dalam handphone maning, saya maning aja gue bawa priwe kok, anggar punatanya nonton TV sih apa ya dia, astagfirullah. Kita bisa nyata ya, barang nyata yang bedanya gue, orang cakap yang dia ngomong apa ya. Kemudian hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah SAW kembali menanyakan hal yang sama. Julaibib, ya, tidakkah engkau ingin menikah? Dan Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu sampai 3 kali berturut-turut. Dan hari ketiga itulah Rasulullah SAW memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin, ya, Ansor. Kemudian dia mengatakan, aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah SAW pada si pemilik rumah. Ya, maka betapa indahnya dan betapa berkahnya demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwasanya Nabi SAW lah yang akan meminang putri orang Ansor ini. Ya, di Rasulullah SAW gue hari ngono tentang Arab meminang dikira nang Bani Ansor darane nggo dheweke. Jenengan bungah banget apa ora penane jenengan dadi Bani Ansor waktu semeno ana Rasulullah SAW arep ngelamar anak wadone jenengan kira-kira priwe? Mikir apa ora? Ya Rasulullah mikir maning. Ya, yang kok ya panjenengan ya anak wadon gede biar anak wong sing rupane wis bagus sugih jabatannya dhuwur wonge saleh wis ora kurang kira-kira panjenengan mikir apa ora? Oh itu ora persis kau habis genah sisa gawe siki ya kenal ayo ya kemudian sambil menjawab, ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tetapi bukan untukku, ananging kudu iya. Ya. Kata Rasulullah, kupinang putri kalian untuk Julaibib. Mandek tekan ngono. Kira-kira yang jenengan dadi wong Ansor gue wajar apa ora langsung kowe. Bisa cerita minggi. Ya, Mbak, langsung ngelek gitu. Kita mau boten. Padahal ora pengen nginum. Yang nginum dicit ya. Jadi kayak kita. Jal, panjenengan pada tua iki karo nyong. Duwe anak wadon selogro ngari ngono wong sing niki tak cerita wis wong cidek ya kok lan pirang-pirang kekurangane ora sing kaya gue wis bagus soleh wis pirang-pirang kelebihane siji tok sikile pengkrang
Kira-kira panjenengan jul apa anak wadone panjenengan? Pikir apa ora? Pengkram. Siapa? Nggih, apa maning ora mung pengkram. Soleh ta soleh, mung pirang-pirang kekurangane. Astagfirullah niki Pak. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah SAW. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah SAW. Julaibib, maka nyaris terpekik ya ayah yang sang gadis. Ya, untuk Julaibib, kata Rasulullah SAW. Saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah si gadis. Ya wis pokoknya takon bojone yo. Akhirnya ya kadang kan kena walesan kok. Panjenengane dodol tinuku karo wong wis kedaden. Aduh harus batal. Nah bingung apa ora? Nek orang kepenak karo wong sing dadepi panjenengan. Alasan sing gampang banget janten mengko takon wong wadon dingin. Ya ora? Nyong begaya kuning kok. Iku priwe nyong wali nolak ya bingung ya. Takon wong wadon dicit kok takoni semawur aja ya. Ya setem gitu. Tiga banget nek iki kok. Nah. Maka istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat dan tidak berharta. Allah tidak akan pernah putri kami menikah dengan Julaibib. Ya, yang perdebatan itu berlangsung lama. Ya wajar orang anggar ngomong aja gue, wajar kok, wajar dan boleh menolak pinangan atas dasar ini, boleh, jadi nggak haram panjenengan ya. Misalnya banyak anak wadon menolak pinangan seseorang karena alasan-alasan logis itu boleh, ya. Tapi ya cakep banget dan wis main banget tekan oleh jenengan, kode dengan di kulosi wis kerja tetap apa burung kulosi nembe tetap kerja tetap kerja berarti ngode separan-paran ya tetap kerja ya bener apa orang kudu kerja tetap tetap kerja ya gue. Tapi bener gue yang ngono jenengan satu-satu ya mantu iki apa wis pada dia mantu apa iki wis pada muang ora wis bodoh anak sing ngurung ya wis pada belajar deh ora apa-apa. Maka dari balik tirai seorang putri berujar, siapa yang meminta? Ya, sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, apakah yang menjelaskan bahwasanya yang meminta itu Rasulullah SAW, akan tetapi bukan untuknya, tapi untuk Julaibib. Julaibib itu begini dijelaskan. So, maka dia mengatakan, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari balik tirai. Berarti kita cawadan ngalim orang. Ngalim. Ya boh, kita bercawadan ngalim. Masya Allah. Demi Allah, kirimkan aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Kemudian sang gadis soleh itu pun lalu membaca ayat wa ma kana li mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyar min amrihim wa ma ya'sillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, kata beliau. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah
dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata dan boten patut. Kelawan wong lanang lan wong wadon sing dheweke mukmin nalikane Allah lan Rasul netepaken sawijining ketetapan, dheweke duweni ketetapan liyane, duweni pilihan liyane tentang urusan dheweke kabeh. Sing sapa wong duraka lan Allah lan Rasule, maka dheweke kesasar sing banget sing nyoto-nyoto. Ke translate Jawane. Masyaallah. Berarti bocah wadon iki apik banget ta ora, Pak? Sedurung panjenengan arif ya. Apik banget apa iki bocah? Buktine nganti maca ayat. Panjenengan pengen duwe anak sing kaya iki apa ora? Pengen, nyampe pengen. Tapi panjenengan pengen duwe anak mantu sing kaya iki apa ora? Oh, tak boleh banyak malah ramat pringis. Jangan kau dingin anak mantu sing kaya kita pengen, tapi mantu sing kaya kita aja cuma dingin. Yang hell banget kita. Oh, astagfirullah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah, kesusahan dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah SAW. Maka tidak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya, yang kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi kemudian dia pun anak kulihal atas segala sesuatunya, dia pun kemudian berjihad di jalan Allah, kemudian mengikuti perang sampai mampu membunuh sekian, yaitu pasukan musyrikin, kurang lebih 7, bahkan orang 6 ya, bisa jadi lebih. Maka terdapat banyak luka, maka dia syahid fi sabilillah ya. Setelahnya kemudian, setelah meninggalnya, maka sahabat Nabi SAW pun tidak mendapatkan ya, setelah meninggalnya Julaibib, tidak pernah mendapatkan seseorang yang paling dermawan dan paling banyak hartanya melebihi istri Julaibib ya, radhiyallahu. Masya Allah ya. Saudara sekalian rahimani rahimakumullah, dari sini ada beberapa faedah ya, faedah kisah siapa mikir jenenge? Satu ya. Satu keutamaan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat tadi, yaitu mengikuti Rasulullah SAW itu tidak akan membuat seseorang itu celaka, bahkan bahagia, sebagaimana kebahagiaan istri Julaibib ini. Ketika dia taat kepada keputusan Rasulullah SAW, karena yang meminta Rasulullah SAW, maka pun dia tunduk kepada perintahnya, sehingga kemudian dia mengalami hidup bahagia setelah menikah dengan Julaibib. Ini anak singkat ceritanya ya, saya singkat ceritanya agak panjang ya, tapi saya persingkat. Intinya dia kehidupannya bahagia, sukses, sampai kemudian Julaibib ini meninggal dalam kondisi syahid. Kemudian dia menjadi janda, dia pun kaya raya, dan dia menjadi orang yang paling dermawan. Maka betul, yang pertama bahwasanya keutamaan mengikuti Rasulullah SAW atau mengikuti Rasulullah SAW adalah perkara yang paling utama dalam berbagai hal atau berbagai perkara. Maka ketika datang perintah Rasulullah SAW, inilah pilihan pertama
sama bagi kita semuanya. Wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida atau dhalalan mubina dalam ayat ini. Dalam ayat yang lainnya dhalalan ba'ida, ini dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat ke-36. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala mengatakan firman-Nya, dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasulullah, itu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maka ketika panjenengan berlainan pendapat, ada enggak Qur'annya? Ada enggak hadisnya? Ada enggak Qur'annya? Ada enggak sunnahnya? Ada seseorang mengatakan ini. Ustadz ini cerita ini, tetangga saya cerita ini, teman kita cerita ini, tentang agama apalagi. Maka tanyakan, ada enggak dalilnya dari Quran maupun sunnah? Ada enggak dalilnya dari Quran maupun sunnah? Seperti itu. Meskipun ini perkara yang berat mungkin. Apa dalil? Ujug-ujugane apa-apa terharamna. Mengko ujug-ujugane gandul berarti haram, budin haram. Ya Allah, tidak sampai begitu. Ya. Tapi dalam perkara apa? Ibadah. Dalam perkara ibadah. Jadi dalam perkara ibadah wajib kita menanyakan, ada nggak sunnahnya? Ada nggak tuntunannya? Ada nggak yang mendahului dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun sahabatnya? Harus bagi kita semuanya tanya. Dan kita harus kritis, karena ini perkara agama, tidak boleh ngarang-ngarang. Karena perkara agama ada kitabnya, yaitu Quran. Perkara agama ada kitabnya, yaitu sunnah atau yang disebut dengan hadis. Wajib kita tanya sendiri, nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh. Misalnya ada orang yang ngarang cerita, kan bisa. Bahwasanya agar datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini, seolah-olah umroh ganjarannya. Harus tanyakan ada nggak dalilnya. Meskipun ini pahit bagi yang ditanya, dan pahit yang bertanya kadang memisahkan ukhuwah, hubungan persaudaraan. Tapi ini pahit harus ditanyakan karena ini perkara apa? Agama, perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan bertata negara saja ada landasannya. Apa landasan negara kita? Pancasila. Itu bernegara. Ketika rapat misalnya, itu tata negara. Ketika rapat melanggar sholat, maka dia berarti bertolak belakang atau menyelisihi, yaitu apa?
landasan negara. Namanya apa? Pancasila. Sila yang berapa? Pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dia melanggar ini. Siapa yang bertuhan dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim adalah orang yang paling taat kepada Allah. Seorang muslim berarti yang paling Pancasilais. Begitu maksudnya, saudara sekalian. Iya. Mana orang yang paling Pancasilais di muka bumi ini kalau bukan seorang muslim? Karena tauhidnya, masya Allah. Dia tinggalin turapan. Ya. Karena apa? Karena ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Paham tuh gimana? Paham ya? Tadi kayak gue. Faedah pertama, keutamaan mengikuti siapa? Sebagaimana tadi istrinya Julaibib, ketika bapak ibunya pada debat, dia terima apa tertolak, nanti intinya pegah. Tapi si istrinya Julaibib ini menerima Julaibib karena apa? Karena permintaan Rasulullah SAW. Jangan sedulur, tenang. Ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, doa merupakan rahasia kesuksesan. Nalikane bocah wadon bedelamar nang Rasulullah buat Julaibib, maka ketika dia mau, Rasulullah doa apa? Ya, doa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, dalam hadis yang indah, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma subba alaihal khair sabban wala taj'al aizaha kada wa kada. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk istrinya yang melimpah, dan jangan engkau beri dalam kehidupan yang sempit. Jangan engkau berikan kehidupan yang sempit. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW sampai mendoakan demikian. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk istrinya yang melimpah dengan limpahan kebaikan, dan jangan engkau berikan dia kehidupan yang sempit. Masya Allah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ringkasnya bahwasanya hadis dan doa di atas disahihkan oleh kalangan ulama. Maka barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan berharap agar Allah meluaskan rizkinya yang halal, maka boleh baginya untuk mengharapkan pengabulan doa dari Allah dengan kehendaknya. Ini yang kedua. Pengaruh apa? Doa. Jadi panjenengan kalau datang ke tempat pernikahan, tujuan panjenengan salah satu tujuan datang itu apa? Mendoakan. Ya, mendoakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Biasanya begitu. Keberkahan bagimu dan berbahan bagimu atasmu, dan mudah-mudahan Allah mengapakan? Menjamakkan, ya, mengumpulkan engkau dalam kebaikan. So, ini doanya. Jadi datang kita itu bukan semata kondangan, bukan semata hadir, bukan, tapi justru doa kita kepada kedua pengantin itu bagian daripada kesuksesan pengantin. Ya, kalau zaman dulu kan, ya, malah justru bukan doa yang utama, tapi acaranya, ritualnya, balang-balangan, teplo, pandangan apa?
ayam iku ya oleh cekere tok bisa nek pandangan rebutan apa maning duit nang jero beras kerisek ketonangan mbok ngetek apa benang ngidep apa nduk panjenengan tahu tahu perut maksudnya tahu ngalami iya domling biasanya kayak gitu apa yang minum dingin ya bismillah buari sih panjenengan yang minum tapi panjenengan terentang cenggelek ya gue domling utawi gending kebos siapa? Dan kadang ada kepercayaan dari masyarakat sana di pelosok itu sampai-sampai ya sing gending pertama sing de puter di situ ke caping gunung aja gue mengko sedurung barang gawe kudu kepungan nganggo apa tawon aja gue supaya mengko akeh sing pada teka karena gebrumut kayak dene tawon itu ngeliatin tawon nanti tentu ngeliatin tawon ini nyata ini ya ini belum terhapus dari negeri ini ya Allah makanya sabar ya sabar dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan negeri kita ini diberikan kemudahan untuk mengenal tauhid dengan benar seperti itu karena masih akeh ya campur aduk beres pirang-pirang ya tapi sabar aja langsung panjenengan teplok wis ngaji tekan ngene jangan maksudnya apa pakai apa ya Allah pakai irama gitu ya nembake tobat langsung gitu nanti dulu gitu ya belajar sementing gitu kita tahu mungkin itu nggak ada sunnahnya nggak ada tuntunannya tapi langsung ini jelas yakin tapi ya Allah mau dingin jangan ya nggak boleh dakwah itu dengan lemah lembut nggak boleh hantam promo nggak boleh gerutu nggak jangan anak wong lagi misalnya sedekah bumi gerutu saja dibuangi jangan maksudnya apa lagi astagfirullah ini jadi ini pakai proses seperti itu ya yang cilik baik ya saja dibilang-bilang kan pangan saja gitu mana yang mantap ya tapi enak loh tahu ngalami orang dengan nenek urip nang desa nenek kayak gue ya itu yang ada panganan dan gurang-gurang nanti seperti iya ya mana ya mana jeneng cat cilik kan ya baru jenang gue seneng banget baru pangan seneng banget kita cat cilik ya beda zaman sekarang ya beda zaman sekarang cat cilik orang doyan mangan nyong cilik nangis jaluk mangan nangis pak jaluk mangan anggar baca siki nangis jaluk tumpani maksudnya dapat lah abdul tulang dawe pangan nangis pak jendupai pemadang dupai astagfirullah kayak gitu pak nyata loh nyata astagfirullah ya tadi situ apa ya mau lanjut 5 menit nongko barang gue kurang lama nih supaya panjenengan ngenteni kisahnya aja kesuwen ya mbak? Monggo nanti nyong karo minum udah berapa faedah tadi? Bismillahirrahmanirrahim katiran tayyiban barakati kama yuhibbu rabbuna wa yarda sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin sudah 3 ya yang ketiga tadi apa? Oh belum ya. Baru 2 yang ketiga agama adalah terdepan dalam pernikahan ya. Agama adalah terdepan dalam apa? Pernikahan suksesnya karena agama ya kurang lebih penjelasan begitu idza khataba ilaikum
man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ila taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis At-Tirmidzi nomor hadis 1084 dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jika datang melamar kepadamu orang yang engkau ridho agama dan akhlaknya. Jadi ketika datang kepada kita sebagai wali, ya, datang kepada kita, pingin ngapel anak kita, pingin lamar anak kita, gotek cara nuan, gotek, ya. Yang kita itu ridho agama dan akhlaknya. Bocah kepriwe sih, ya Allah agamanya. Jujur adzan nasar malah, anak sing pamit rin, gede, salat nasar, insyaallah. Ya, akhlaknya datang juga sopan, gitu ya, masya Allah. Tidak dipersilahkan mencuci, ya, tidak dipersilahkan duduk dia, masya Allah. Ya, dipersilahkan duduk dia baru duduk, dipersilahkan makan baru makan, masya Allah. Kasih salam, ketuk pintu, ketika ketuk pintu dia juga madep keluar. Nah, sopan ketika datang ngomong, Assalamualaikum, ngomong di sini gitu. Buka kordengnya ini salah, ini nggak boleh, nggak sopan. Ya, tapi para panik buka sisa lamun, kurang marah, belum nomor sih, oh bisa begitu, rumah. Dia bener maksudnya gitu, aku orang pulang aja dengan jalan sudah tua ini. Ada orang sing aja gue apa ngomong tangga, ya kurang marah nanti tiliki kamar, tiliki apa jenengannya sentongnya jajar. Ngapa wongin ternyata lagi kliker misalnya. Astagfirullah. Jadi datang dengan akhlak yang baik, ya masya Allah. Makan dengan tangan kanan, seterusnya obrolannya juga seputar agama. Ya tentunya kita husnudon bahwasanya dia orang mungkin gawe-gawe. Oh kita padu-padu nih tekaring enak pancen kepengen anak kenyung yang tapi kapik kayak gitu. Ya kita husnudon. Kayak dede panjenengan ganu dadi calon mantu kan tahu kok ketika ngendong priwe apik banget apa ora? Wah apik pol ya gue. Giliran temenan dadi mantu nek boro-boro ya gue ya. Saru banget. Jadi gini, agama terdepan dalam pernikahan. Maka nikahkanlah dengannya ketika dia datang dengan agama dan akhlak yang baik. Ya, nikahkanlah dengannya. Jika kamu tidak menerimanya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Ini pertimbangan agama. Agamanya kita berjajan panjang apik sopan. Tapi kayak ndek apa yo? Oh. Kata kejeligiringan yang dur banget. Sampai udah radin aja. Gitu ya. Jadi ini kita jangan dicacat begitu, kayak melimpahku wagah begitu, kayak orang cocok lainnya, gitu ya. Kayak kempolnya becili gede, mah jangan, gitu ya. Yang keempat, tadi yang agama ini pilihan banjirnya. Yang keempat, jangan memandang rendah orang lain yang kelihatannya rendah, seperti Sulaiman tadi, kelihatannya rendah, ya. Tapi tidak boleh direndahkan. Sebagaimana hadis yang indah, Rasulullah SAW diceritakan oleh Abu Juraih berkata kepada Rasulullah SAW, berikanlah aku wasiat. Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Maka Rasulullah SAW menjawab, la tasubbanna ahadan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, janganlah engkau menghina seorang pun. Rasulullah SAW jawabnya pendek, ya. Janganlah engkau menghina seorang pun. Maka dikatakan oleh Abu Juraih, dia berkata, aku pun setelah Rasulullah SAW bersabda demikian, aku tidak pernah menghina seorang pun setelah itu, baik kepada orang yang merdeka, baik kepada seorang budak, atau bahkan kepada seekor unta maupun kepada seekor domba.
Orang pernah ngenyek walaupun kepada apa? Kewan. Masya Allah. Anak liwat asu sih gitu. Kita asu gitu ya. Karena anak sih yo, ya ngerasu ya wajar panjenengan asu gitu ya. Tapi untuk asu darani dengan si ngomong loh. Astagfirullah. Ini karena anak sih gitu loh. Anaknya dewek darani. Jengkel apa darani? Batirnya dewek bahkan. Astagfirullah. Ya terlalu jangan ya bahkan bojone ya Allah lagi ngerajuk malah itu asu gitu ya. Yang orang ngomong asu loh nyarap buhun ya. Jadi jangan memandang rendah orang lain yang kelihatannya rendah sampai dikatakan oleh siapa? Abu Jurai, dia diwasiati. Sampai dia setelah diwasiati Rasulullah SAW jangan menghina siapapun, sampai dia kepada seekor domba pun tidak pernah menghina. Besar bedus. Gitu. Enggak. Masih mau jenengannya bedus desok. Nah ya dan yang tahu ya dah yang dan mangan tanduran tangan bedus ya. Gitu ya penghinaan. Gitu ya. Dan yang terakhir ya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Yang terakhir, kebahagiaan bukan pada harta. Yang terakhir ya, kebahagiaan bukan pada apa? Harta. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanyannahu hayatan thayyibatan. Yaitu barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 97. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis dari Muslim dalam kitabnya Al-Bir Wasilah wal Adab At-Tahrim Dzulmin Muslim wal Kadlihi dan seterusnya, dan juga dalam hadis beberapa hadis seperti diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya juz 4 halaman 103 nomor hadis 4906. Mudah-mudahan kajian ini memiliki manfaat yang banyak kepada kita semuanya. Ada 5 hal tadi panjenengan ingat-ingat ya. Dan kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.